Shalom, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Pada pagi hari ini, kembali kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya kuasa-Mu mengurapi dan menuntun kami, sehingga kami dapat memahami dan terlebih untuk dapat melakukan segenap firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan pagi hari ini di dalam Roma pasal 9 ayat 1-29 dengan tema peduli terhadap keselamatan bangsa. Ayat 1-3 berbunyi demikian. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, apakah saudara mencintai bangsa dan negara ini? Jika iya, apa kira-kira yang Allah ingin saudara lakukan sebagai wujud dari patriotisme itu? Di dalam bacaan kita pagi hari ini, Rasul Paulus sedih setiap kali mengingat keadaan bangsanya Israel. Mereka terancam binasa karena tidak percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Hanya sedikit dari mereka yang akhirnya diselamatkan. Sementara itu, makin banyak bangsa-bangsa asing yang beroleh keselamatan karena mereka mendengar berita Injil. Paulus mencintai bangsanya. Ia mau berkorban dan melakukan apa saja supaya bangsanya diselamatkan. Namun, ia sadar bahwa menjadi percaya dan diselamatkan semata-mata adalah anugerah Allah. Itu bukan hasil usaha manusia. Pada waktu itu kenyataannya bangsa Israel dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Rasul Paulus mempunyai pilihan untuk turut berperang merebut kemerdekaan. Namun ia memutuskan tidak berjuang melawan darah dan daging. Ia melihat kebutuhan yang lebih penting bagi bangsanya, yaitu keselamatan kekal. Maka tiap kali memasuki kota-kota asing, Paulus terlebih dahulu memberitakan Injil di sinagoge-sinagoge Yahudi. Itulah wujud patriotismenya. Meski keselamatan kekal merupakan anugerah Allah bagi orang-orang pilihan, kesempatan itu harus ditawarkan seluas-luasnya. Kita harus memberitakan Injil kepada semua bangsa, apalagi kepada bangsa sendiri. Itulah perintah Tuhan. Semua itu dimulai dengan hati yang peduli. Bangsa ini membutuhkan orang-orang Kristen yang peduli dengan keselamatannya. Apakah kita sudah memiliki hati yang peduli terhadap bangsa? Mari kita memiliki sikap seperti Paulus yang mau melakukan segala usaha agar saudara-saudara sebangsanya mendengar Injil dan diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mungkin bukan penyumbang pajak terbesar. Kita mungkin bukan atlet berprestasi yang mengharumkan nama bangsa dan negara kita. Namun kita bisa berdoa dan kita bisa menyatakan nilai-nilai kasih Kristus bagi bangsa kita. Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Mari kita berdoa. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami untuk peduli terhadap keselamatan bangsa. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia supaya penuh damai, penuh keadilan, dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.